Kita lanjut ya ke soal yang 11. Dalam setiap molekul alkuna, oke, ingat nih, alkuna itu adalah rangkap 3. Oke, teman-teman pasti tahu ya kriterianya ya. Semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan rangkap, enggak harus. Oke. Terus yang B-nya, terdapat setidaknya satu ikatan rangkap. Oke, ikatan rangkap itu adalah rangkap 2 ya. Itu salah, karena alkuna itu adalah rangkap 3. Oke. Terus yang ketiga, C-nya terdapat satu ikatan karbon rangkap 3. Oke, kemungkinan bisa. Semua atom karbon mengikat 4 atom hidrogen. Kalau dia mengikat 4 atom hidrogen, berarti alkana dong. Berarti enggak. Jumlah atom H lebih sedikit daripada jumlah atom C. Enggak juga. Oke, berarti kemungkinan jawabnya adalah yang C. Oke, berarti ini jawabnya yang C. Jadi suatu ikatan rangkap itu misalnya alkena, alkuna itu kalau misalnya salah satu aja ada ikatan rangkapnya atau rangkap 3-nya itu udah termasuk ke dalam alkena atau enggak alkuna. Oke. Selanjutnya nama IUPAC senyawa berikut adalah, oke, kalau ini berarti kita tulis dulu ya rumus strukturnya supaya kita gampang untuk coret-coretnya. Oke, kita tulis dulu nih. CH3, di sini CH2, terus ya benar, ini C rangkap 3 ya. Oke. Terus CH, terus di sini ada CH3. Oke, ini C2H5-nya diuraikan dulu ya. Oke, jadi CH2 sama CH3. Oke, ingat ikatan rangkapnya harus memiliki nomor paling kecil. Oke, jadi kita cari paling panjang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau lurus. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Oke, berarti yang termasuk itu induknya itu adalah yang ini. Ups, oke. Terus nomornya dari mana? Oke, ingat ya, nomornya harus nomor paling kecil. Kalau dari sini satunya 1, 2, 3. Oke, berarti posisi nomor 3 ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Nomor 4 ya. Berarti dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Ini 5, ini ke-6, ini ke-7. Oke, berarti di nomor 5 ada metil cabangnya ya. Berarti 5 metil, terus posisi kata rangkapnya antara nomor C-nya, C yang ketiga sama C yang keempat, berarti cari nomor paling kecil. Berarti 3 ya, berarti 3 strip. Ini ada berapa C-nya? Ada 7. Oke, ini rangkap 3, berarti belakangnya Una. Pintar, berarti heptuna. Oke, ada nggak? 5 metil, 3 heptuna. Oke, berarti jawabnya yang C. Gampang kan kalau sebenarnya teman-teman kalau sering latihan itu gampang banget. Oke, nih lanjut lagi. Suatu hidrokarbon mempunyai rumus empiris CH. Oke, kali ini sih saya udah yakin teman-teman udah belajar ya untuk rumus empiris sama rumus molekul di kelas 10 udah pasti bisa nih. Oke, rumus empirisnya CH, MR-nya sama dengan 26. Yang ditanya rumus molekulnya. Oke, teman-teman masih ingat nggak rumus yang ini? Re, oke, dalam kurung N, ya kan? Itu sama dengan nilai MR-nya. Dan MR ini itu adalah menunjukkan rumus molekulnya. Oke, jadi rumus molekul itu dia memiliki MR-nya. Oke, berarti kita hitung ya. Ini CH kita hitung MR-nya. Berarti C itu kan 12 ya. H itu 1. Berarti 13 dalam kurung N sama dengan 26. Oke, berarti 26 dibagi 13, N-nya sama dengan 2. Makanya kalau untuk cari rumus molekulnya kalikan aja ke dalam. Berarti kan gini, 2. Berarti C2H2. Yang mana dia? Oke, berarti yang B. Ini berarti apa? Asetilena ya. Asetilena yang ini, ikatan rangkap 3. Sini ada H, di sini ada H. Oke, next lagi. Oh, sama ya. Suatu senyawa hidrokarbon mempunyai rumus empiris CH2 dan massa molekul relatifnya 56. Rumus struktur. Oke, kalau ini dia dikasih rumus molekulnya, ini dikasih rumus strukturnya. Oke, nggak apa-apa. Kita cari dulu nih rumus molekulnya dulu ya. Berarti seperti yang tadi, ya kan? Re dalam kurung N sama dengan MR. Dia dikasih tahu Re-nya itu adalah CH2. Berarti hitung MR-nya nih. C itu kan tadi 12. Ini ada 2, berarti 12 tambah 2 berarti 14 ya. Oke, 14 dalam kurung N sama dengan MR-nya 56. Oke, 56 dibagi 14 berapa? 3 ya? Oke, 3. Berarti
masukin dalam kurung aja ya. CH2 ini 3 kali, berarti kalikan ke dalam. C-nya 3, hanya 6. Berarti C3H6 ini berarti apa? Alkena. Oke, good. Kita rangkap 2 ya. Oke, kita cari di alkena yang C-nya ada 3. Ah, ini dia. Yang C-nya ada 3 cuma ini doang. Ya, berarti jawabannya adalah yang E. Gampang kan sebenarnya? Oke, dari senyawa-senyawa berikut. Oke, ini senyawanya ya. Kita lihat dulu nih pertanyaannya apa. Yang merupakan isomer adalah yang mana? Oke, teman-teman tahu kan yang isomer itu apa? Isomer itu yang memiliki rumus molekul yang sama. Oke, kita buat dulu nih rumus molekulnya, kita hitung ya. Ini yang kita hitung yang keempat dulu deh, supaya nanti lebih gampang. Kita hitung C-nya ya, berapa? Ini C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C-nya ada 6, berarti hanya berapa? Ini kan ikatan tunggal semua nih, berarti pintar, 14. Karena kan untuk rumus alkana CnH2n plus 2 gitu ya. Oke, sekarang kita hitung yang rumus molekulnya untuk yang ini, senyawa yang ini. Kalau untuk yang ketiga berarti C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini udah jelas bukan isomer kan? Oke, ini dia kata rangkap juga, berarti ini hanya 12. Kalau yang kedua ini berarti C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ikatannya tunggal ya, berarti hanya 12. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti C-nya 4, hanya 10. Berarti yang isomer itu adalah yang 2 sama 3. Oke, berarti jawabnya tadi 2 sama 3 ya. Berarti ini. Oke, next lagi. Senyawa berikut merupakan isomer dari isoheksana, kecuali. Oke, kalau misalnya teman-teman lupa nih apa itu bentuknya misalnya nih isobutil, isopropena, isopropil, isobutil kayak gitu ya, terus butil, sekbutil kayak gitu. Sebenarnya dia C-nya sama, yang bentuknya itu dia yang itu maksudnya gini. Isobutil sama butil itu memiliki jumlah C-nya sama, yang membedakan adalah bentuknya. Oke, contoh ya. Misal propil itu kan rumusnya C3H7. Kalau dia propil, dia rantai lurus. Seperti ini, CH2, CH3. Tetapi kalau dia isopropil, bentuknya itu kayak seperti ini. Ini berarti CH, ini CH3, ini CH3. Jadi sama dia jumlah C-nya. Kayak gitu. Oke, yang membedakan itu adalah bentuknya. Jadi kalau seperti ini, teman-teman langsung cek aja. Jadi nggak perlu digambar strukturnya juga bisa. Ini kan tanya yang tidak ya. Oke, cara ngitung gini. Pentena itu kan 5. Metil itu kan 1. C-nya. Berarti ini 6. Heksena berarti C-nya 6 ya. Berarti ini iya. Heksana udah jelas C-nya 6. Oke, cek ini. Butana itu apa? C-nya 4 ya. Oke, ini metil ya cabangnya. Ada 2 dia di nomor 2. Oke, berarti totalnya berapa? 6. Oke, ini juga benar. Kalau yang ini 2,3 di metil butana sama. Butananya kan C-nya 4. Di nomor 2 dan nomor 3 ada metil. Berarti ini juga C-nya 6. Sedangkan kalau isopentana ini C-nya 5. Oke, jadi ingat kalau isomer itu adalah yang mempunyai rumus molekul yang sama. Jadi yang keempat ini dia memiliki C-nya 6, hanya 14. Sedangkan kalau yang ini dia memiliki C-nya 5, hanya 12. Gampang kan? Oke. Jumlah isomer alkuna. Oke. Dengan rumus, oh ya, ini salah. Ini disebutin alkuna, tapi di sini rumusnya adalah alkena. Jelas salah ya. Oke, kita mau ngerjain yang mana nih? Oke, kita kerjakan sesuai dengan rumus ini aja ya, rumus molekulnya ya. C5H10. Oke. C5H10. Ini berarti alkena ya, berarti dia ikatan rangkap 2. Oke. Kalau seperti ini, teman-teman, buat yang rantai lurus dulu. Oke, buat kelima-limanya. Oke, 1 2, 3, 4, 5. Kita buat nomor 1 di sini. Ikatan ini kan karena dia ada ikatan rangkap, buat di nomor 1 dan 2. Dah, selesai 1. Terus buat lagi nih rantai lurus lagi. Ada 5. Ini misal nomor 1, nomor 2, 3, nomor 4, nomor 5. Ikatan rangkapnya pindah lagi posisi ke sini. Berarti udah ada 2. Oke. Kalau misalnya kita pindahkan ke sini ikatan rangkapnya gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena nanti kalau misalnya kata rangkapnya di sini, berarti nomor 1-nya di sini dong.
ya kan? Berarti ini tetap sama kayak gini. Jadi ingat, ikatan rangkap itu harus memiliki nomor paling kecil. Oke, selesai ya. Ini sumber posisinya ada 2. Terus sekarang kita ubah, oke, kita rantai induknya kita buat jadi 4. Jadi 1 jadi cabang. Kita posisinya rangkapnya di nomor 1. Oke. Terus bisa nggak di sini C-nya? Nggak bisa. Kalau kita letakin C1 di sini, berarti dia bakal nomor 1 karena masih terikat dengan yang ini. Berarti C-nya di sini. Oke, bisa. Ini yang ketiga. Terus tetap dengan 4 di sini. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Posisi cabangnya kita ganti. Jadinya di sini. Bisa? Bisa, karena kan tetap 1 nomor sini. Karena posisi kata rangkap itu lebih utama daripada cabang. Oke, kalau C-nya kita pindahin ke sini bisa nggak? Nggak bisa. Oke, sekarang posisinya ikatan rangkap kita pindahin ke sini, ke nomor 2 dan 3. Oke, tetapi jumlah atom, jumlah rantai induknya tetap 4 ya. Oke, bisa nggak di sini cabang? Nggak bisa. Posisi di sini. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Kalau kayak gini berarti 1, 2. Jadi dari sini. Oke. Terus bisa nggak di sini? Oke, kita ganti, kita buat. Nih di sini ada cabang. Bisa nggak? Bisa. Di sini nomor 1-nya. Oke. Sama nggak? Tetap sama ya ini. Ya kan 2 metil, 2 butena. Ini juga 2 metil, 2 butena. Berarti ini nggak bisa. Oke, berarti udah berapa nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau misalnya kita ganti jadi 3 itunya. Kata rangkap di sini. Gimana? Bisa nggak? Terus kita tadi kan ada 5 ya. Di sini 1. 1 lagi di mana? C-nya. Mau di sini? Nggak bisa, karena dia maksimalnya 4. Oke, berarti ini salah. Jadi jumlahnya ada 5. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 18-nya ya. Senyawa dalam satu deret homolog mempunyai sifat sebagai berikut. Oke, ingat ya, yang satu deret homolog itu adalah yang dalam satu kelompok, yaitu misalnya nih, kelompok alkana, kelompok alkena, dan kelompok alkuna gitu ya. Oke, di sini yang ditanya adalah kemiripannya kecuali yang mana. Oke, nih. Kalau yang dalam satu homolog itu mempunyai sifat kimianya mirip. Oke, berarti yang ini benar. Terus rumus umum sama, benar ya. Karena kan kelompok nih, misal kelompoknya alkana kan semuanya dia memiliki rumus umumnya CnH2n plus 2 gitu kan. Demikian juga untuk alkena yaitu CnH2n sama alkuna CnH2n minus 2 gitu kan. Oke, berarti yang B juga benar. Persen komponen yang sama. Oke, ini nanti dulu ya. Makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Oke, untuk ini nanti teman-teman mana tahu nanti ada soal seperti ini. Jadi konsepnya kalau dalam hidrokarbon semakin panjang atom C-nya atau semakin banyak atom C-nya itu titik didihnya semakin tinggi. Oke, titik didih dan titik lalainya itu semakin tinggi. Oke, dan satu lagi, kalau misalnya semakin banyak cabang, oke, itu akan menurunkan titik didihnya. Oke, ingat ya konsepnya ya. Jadi semakin banyak atom C-nya atau semakin panjang atom C-nya, itu titik didihnya semakin besar atau semakin tinggi. Tetapi jika semakin banyak cabangnya, itu akan memperkecil titik didihnya. Oke, berarti yang D benar. Oke, yang E, perbedaan MR2 suku berurutan sebesar 14. Oke, kita coba nih. Kita coba alkana ya. C2H6 sama C3H8. Oke, katanya kan berurutan. Kita cek apakah perbedaan MR-nya 14. Oke, ini. C itu kan dia 12 ya. Satunya, H itu 1. Oke, ini 2 atom C-nya berarti 2 dikali 12 itu 24 ditambah 6 berarti 30. Oke, sedangkan kalau yang ini C-nya 3 dikali 12 berarti 36 ya. Ditambah 8 sama dengan 44. Oke, 44 dikurang 30 berapa? 14 ya, berarti benar. Oke, berarti yang ini benar. Berarti yang salah adalah yang C. Oke, caranya gini. Ini yang dimaksud persen komponen ini, contohnya gini. Jadi persennya C ini berapa di dalam
CH2 sama nggak? Di sini kan katanya dia sama ya persennya. Oke, kita cek berapa di sini persennya C di dalam etana. Berarti 2 dikali ARC per MR-nya, ya kan, dikali 100. Sedangkan kalau di sini berarti 3 dikali ARC per MR-nya dikali 100, begitu kan? Berarti di sini kan tadi AR-nya itu 12, berarti 2 dikali 12 per MR-nya tadi 30. Kalau ini 3 kali 12 per berapa? 44. Oke. Berarti kalau yang ini kita bawa aja ya. 24 per 30. Sedangkan kalau yang ini berarti sama dengan 36 per 44. Oke. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, ini 8 per 10. Ini dibagi 2 lagi, berarti 4 per 5. Sedangkan kalau ini bisa dibagi nggak? Dibagi 4 deh. 4 berarti ini 9 per 11. Oke, gimana? Sama nggak? 4 per 5 kan 0,8 ya. Sedangkan 9 per 11 berapa? 9 dibagi 11. Ini kan 0, 90. Berarti 8 ya. 8, 88, 8. Oke, ini masih ada 8, sekiannya. Oke, jadi ini nggak sama kayak gitu. Jadi yang jawabannya yang salah itu berarti yang C ya. Oke. Lanjut, hal yang sama antara butana dan isobuktana. Oke, teman-teman ingat lagi kalau nih seperti ini, seperti soal nomor 16 ya. Kalau butana itu kan dia C-nya berapa nih? C-nya 4, H-nya 10. Isooktana juga sama, yaitu C4H10. Yang bedanya adalah strukturnya. Kalau dia kalau ini berarti butana ya, dia rantai lurus. Oke, berarti dia semuanya lurus kalau dia butana. Sedangkan kalau dia isopropil, dia memiliki bentuk kayak gitu. Oke, jadi ada bedanya. Bedanya itu adalah strukturnya. Oke, bisa ya. Jadi di sini tanya adalah hal yang sama. Oke, kita lihat nih. Rumus molekul itu adalah yang ini ya. Ini disebut dengan rumus molekul, ini disebut dengan rumus struktur. Oke, rumus molekul dan rumus strukturnya katanya sama. Oke, ini jelas salah. Rumus molekul dan persen komponennya, oke, molekulnya sama, persennya bisa nggak? Oke, nanti dulu. Rumus molekul dan sifat fisis. Oke, sifat fisis belum tentu ya. Oke, kalau kita lihat tadi titik didihnya gimana? Beda ya. Jadi kalau misalnya ada cabang, itu akan memperkecil yang namanya titik didih. Titik didih dan kelarutannya, oke, jelas itu ya mempengaruhi ya. Kelarutan dan persennya, oke, ini juga enggak. Karena kan dia mempengaruhi, bentuknya itu mempengaruhi baik itu kelarutan, kenaikan titik didih, sama titik lelehnya. Oke, berarti yang benar itu adalah yang B. Oke, persen komponen di sini itu maksudnya sama seperti yang tadi yang kita bahas di soal yang ini, yang persen yang ini otomatis dia sama karena rumus molekulnya sama. Oke, berarti jelas ya jawabnya adalah yang B. Oke. Lanjut lagi nih. Pembakaran sempurna suatu hidrokarbon menghasilkan CO2 dan H2O. Dalam jumlah mol yang sama, hidrokarbon ini termasuk homolog yang mana gitu. Jadi di sini katanya bahwa pembakaran sempurna itu dari suatu hidrokarbon dia menghasilkan CO2 dan H2O. Oke. Terus dalam jumlah mol yang sama hidrokarbonnya. Oke. Jadi pembakaran ini yang katanya itu bahwa dia akan menghasilkan jumlah molnya yang sama. Oke, kita akan cek. Sekarang coba kita buat alkana. Oke, hidrokarbon ini. Oke, kalau ini berarti kita harus buat itunya ya bersama reaksi pembakarannya ya. Oke, kita mulai dari alkana. Alkana, oke, kita ambil contoh adalah metana ya. Oke, ini maksudnya itu koefisien dari CO2 dan H2O yang dihasilkan itu sama. Oke, kita cek nih. Kita setarain ya. Ini kan C-nya udah sama nih, 1. Ini hanya 4, di sini 2, berarti ini kali 2. Di sini O-nya 2, di sini 2, 4, berarti ini kali 2. Oke, ini salah ya. Ini koefisiennya 1, ini 2. Oke, berarti kalau alkana salah. Kalau misalnya alkena berarti yang paling rendah itu adalah 2 ya. CH2 berarti O-nya 4. Tambah O2 kan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke. Di sini C-nya 2 berarti ini dikali 2.
Terus di sini hanya 4, berarti ini harus dikali 2 ya depannya ya. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 4, berarti 6, berarti ini 3. Oke, berarti benar ya, ini 2. Sama dia ini. Oke, sekarang coba kita cek kalau dia adalah alkuna. Oke, tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Sini C-nya 2, berarti ini dikali 2, ini hanya udah sama ya. Oke, sekarang hitung O-nya. Sini O-nya 1, ini 4, berarti 5, berarti ini 5/2 atau 2,5. Oke, kalau alkadena, itu bisa gini. Ada 2 ikatan rangkapnya. Nah, misal gini. Berarti kan ini jadi CH2, ini CH, ini CH, ini CH2. Berarti kalau kita buat ini, C-nya 4, hanya berapa? 2, 4, 5, 6. Oke, coba kita buat reaksi pembakarannya. C4H6 ditambah O2. Jadi, CO2 bawa aja ya. Tambah H2O. Oke, ini C-nya 4, berarti kali 4. Ini hanya 6, ini kali 3. Salah ya, ini 4, ini 3, berarti salah. Berarti udah jelas ya, berarti jawabnya adalah kalau alkenona juga sama. Berarti ada 2 ikatan rangkap 3. Berarti jawabnya ini yang B ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soal yang part keduanya. Nanti kita lanjut lagi untuk part ketiganya ya. Oke, tetap semangat belajarnya dari rumah. Walaupun sekarang masih belajar online, nggak apa-apa. Saya yakin semuanya pasti bisa kalau semuanya sama-sama rajin belajar dan latihan mengerjakan soalnya. Oke, jangan lupa please share dan subscribe dan bagi juga nih sama teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih.